yang pada pagi ini kita ingin melihat, ini lanjutan minggu lalu, yaitu ulama-ul akhirah itu ciri-cirinya itu kayak apa? Apa ciri-cirinya ulama-ul akhirah? Kalau begini, apakah ulama-ul akhirah apa ulama-ul dunia? Ini kita istilahnya itu diberikan ilmu pengetahuan dapat memberikan sebuah asumsi yang beralasan. Asumsi itu bukan berdasarkan keinginan masing-masing, tapi ada argumentasinya, rujukannya, dalilnya. Wah, ini kalau ini ulama dunia. Memang kita tidak menuding, tapi ciri-ciri itu aja ada nggak? Gitu. Rupanya itu sudah termuat di dalam kitab Ihya. Ya. Ini gimana ya? Ihya ini kan kajiannya tasawuf. Tapi kalau sudah begini nih, ini seolah-olah menggiring pembicaraan kita ini ke politik gitu. Karena nanti akan terdeteksi nih, oh kalau begini nih, wah ini ulama dunia nih. Nah kalau ulama dunia itu tidak jauh-jauh tuh. Nanti ciri-cirinya itu tuh, kedekatannya dengan penguasa-penguasa yang tidak menampakkan keberpihakannya kepada rakyat, gitu ya. Bukan hanya kepada agama, kepada rakyatnya. Nanti apabila mereka itu mendapatkan dukungan-dukungan dari ulama-ulama, ini ulama-ulama yang semacam ini ulama apa nih? Ada rupanya di dalam Indonesia. Jadi tasawuf itu tidak bermakna kita cuma hanya bagaimana cara berakhlak yang baik kepada Sang Pencipta, gitu kan. Lalu bagaimana kita mengisi hati kita ini dengan sifat tawadu, sifat menghilangkan sifat-sifat yang disebut dengan kesombongan, takabur, gitu kan. Hanya membahas masalah wara, hanya membahas masalah apalagi zuhud, hal-hal seperti itu aja. Ya itu pasti. Tetapi lebih daripada itu, di judul besarnya kan kemarin bab kita ini afatul ilmi, bencana ilmu pengetahuan. Judul besarnya itu di situ. Nah, jadi subjudulnya di bawahnya ini bencana ilmu pengetahuan itu penyebabnya apa aja? Muncullah di situ ulama-ulama. Termasuklah perbedaan antara ulama ul akhirah dan ulama usul. Jadi ini kalau ibarat judulnya ini adalah bagian dari judul besarnya. Jadi kalau kita perasaan kejamaan dari kemarin bahasanya ini mulu, belum habis bahasanya apa? Langsung pindah aja halaman yang ini gitu aja ya, kita pindahkan aja gitu. Gitu kira-kira ya. Mungkin bisa aja juga kan, ya, karena kita juga istilahnya bukan habis selesai satu bab lalu nanti diadakan ujian kayak anak sekolah formal, tidak. Bisa juga ya. Kalau memang udah kajiannya itu kira-kira udah cukup ya. Kalau itu mah pindah jadi bisa pindah ya. Ya. Tapi kita tuntaskan alasan kita ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah limusannif hadzal kitab, dan kita hadiahkan kepada orang tua kita, guru kita yang telah berjasa dalam hidup kita tentunya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan
dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di berkat surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: Al-alimu al-amilu bi amrillah. Al-alim al-amil. Alim berpengetahuan, amil dengan alimnya itu tadi. Nah, makanya dia apa nih, man'ut yang maknanya di situ. Al-alim al-amil, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, itu maknanya ya. Jadi kealimannya itu tuh ilmunya itu diamalkan. Nah, itu kan kalimat bahasa Arab itu seperti itu. Memang kalimat bahasa Arabnya sensitif ya. Kalau bagi kita yang mengetahui itu memang harus waspada, karena kita itu memang harus tahu ya, dalam hal pengetahuan tata bahasa yang memang digunakan seperti dalam sholat ya, bahasa Al-Quran. Jangan kata sholat wirid nih ya, sedikit lagi ini kita pentingnya apa ya, ilmu pengetahuan ya. Ada Al-Quran yang jadi wiridan kita ada syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya kan. Al-Qurannya apa? Wal malaikah, huwa datu wal malaikah. Nah, baru wa ulul ilmi ya kan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa dan seterusnya. Tetapi di sebagian aja nih ada yang kebaca tuh, entah itu telinga saya yang salah dengar, tapi kalau keseringan itu juga bacaannya, masa telinga saya salah terus mendengarnya. Tapi gitu. Ada nih seperti ini bisa kita dengar nih. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Nah, kan? Itu kalau dari segi tata bahasa bisa hafal maknanya ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa dianya Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, itu maknanya. Lalu syahidallahu tadi itu tuh, Allah bersaksi tadi itu bukan hanya Allah yang bersaksi. Nah, baru kalimat berikutnya, siapa aja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Wal malaikah wa ulul ilmi. Ah, itu wow, itu gunanya wow, apa itu? Nah, gitu kan. Wow, berikutnya tuh, dan Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Dia ialah Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Ya kan gitu. Allah bersaksi telah, kalau makna secara harfiahnya tuh, telah bersaksi oleh Allah, syahidallah annahu, sesungguhnya Dia Allah. Allah ini telah bersaksi ini bahwa sesungguhnya Dia Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia Allah. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Dia Allah.
Lalu berikutnya apa lagi? Wal malaikat. Malaikat juga bersaksi demikian. Malaikat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau annahu la ilaha illallah-nya itu ditaruh di belakang, syahidallah wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti annahu la ilaha illa huwa. Nah, kira-kira itu susunannya tuh kalau kita susun didahulukan tadinya tuh. Tapi karena susunan Al-Quran begitu unik memang bahasa Arab ini. Nah itu. Jadi artinya apa? Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dialah Allah, illa huwa. Lalu siapa lagi yang bersaksi berikutnya? Wal malaikah wa ulul ilmi. Nah, malaikat juga bersaksi, ulama-ulama ulul ilmi, orang-orang yang berpengetahuan juga bersaksi. Nah, itu kan namanya begitu. Tapi kalau wawunya hilang, ini kalau orang yang mengerti bahasa ini udah tergeleng-geleng kepala. Wawunya hilang, wawu sedikit hilang. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikah. Ini bisa kepeleset ini artinya. Syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illa, sesungguhnya tiada Tuhan illa huwal malaikat, dia malaikat. Sekurang-kurang maknanya begitu. Dia siapa? Huwa ini siapa? Dia ini Allah. Huwa ini Allah. Siapa Allah? Al-malaikah, malaikat. Rusak satu makna itu. Ah, ini bahasa Arab. Gara-gara wow sedikit. Kan kita tahu. Ini perkara, makanya jadi kita kalau udah membaca kitab-kitab gundul seperti ini nih, malam itu jangan santai-santai. Nah, saya sebelum tadi kalau pengajian di subuh malam saya bisa santai. Saya harus cari referensi, juga parah ini kalau salah sampaikan kan. Apalagi siap mendokumentasikan lagi, wah ini bisa dihujat orang seluruh alam ini. Ini kan, nah itu sudah contoh tadi. Nah, jadi begitulah pengertian cara berbahasa ya. Jadi jangan sampai kalau contoh di wirid dari huwal malaikat, huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Huwa wal, bukan huwal. Wawunya hilang satu. Wawu yang pertama itu wawu huwa. Nah, wawu berikutnya baru wawu qaf gitu maksudnya. Huwa yang menggunakan Allah. Kita kembali, al-alim al-amil bi amrillah. Orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, pakai yang di situ. Ya. Kenapa? Ini kada pakai wawu nih. Ya. Kalau seandainya pakai wawu nih, al-alimu wal amidu. Bisa terpisah dia. Artinya dia punya kesatuan tapi masing-masing. Gitu. Kesatuannya mana? Al-alim, orang yang alim. Ya. Wal amil, dan orang yang mengamalkan. Bisa maknanya orang yang mengerjakan. Apakah al-amil itu orang yang al-alim tadi itu? Kalau ada wawu bisa jadi bukan. Bahasa Arab nih. Jadi kalau seandainya kalimatnya begini nih, al-alimu wal amilu bi amrillah. Adapun orang alim dan orang yang beramal, seperti itu maknanya. Apakah orang alim ini adalah apakah orang yang beramal ini orang yang alim yang disebutkan sebelumnya? Kalau pakai waw belum tentu.
Bisa jadi bukan. Tapi kalau tidak pakai waw, pasti yang amil itu ialah yang alim tadi. Nah, gitu kan. Jadi waw itu bukan sepele, itu perkara waw sedikit. Ya. Al-alimul amilu, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Di mana timbul yang mengamalkan ilmunya itu tuh? Ya gara-gara waw itu tidak ada. Itu tentang bahasa ya. Konfirmasi aja lah orang guru kita kayak di Mukren, guru bahasa Arab, bagian dari guru bahasa Arab saya juga, dosen juga beliau kan, dosen bahasa Arab ya. Tanya beliau konfirmasi tentang bahasa ini, betul dari apa yang saya sampaikan ya. Namun salah ya, mari kita sama-sama koreksi kan. Nah, itu mana ya? Al-alim al-amil, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Si alim tadi itu. Tapi kalau al-alim wal-amilu, orang yang alim dan orang yang beramal, bahasa Indonesia juga udah bisa beda itu. Si alim, si yang bekerja, orang terpisah berarti orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Tapi gara-gara tidak ada waw ini berarti orang yang sama. Nah, gitu. Siapakah orang yang alim, yang amil, yang mengamalkan ilmunya itu tuh? Siapa mereka itu? Ya, apa yang mereka amalkan dulu nih? Bi amrillah, yaitu mengamalkan ilmunya yang urusannya adalah urusan agama. Bi amrillah, urusan agama. Apakah dunia ini juga amrillah? Betul. Kalau kita mau lebih global lagi, sifatnya lebih umum lagi, semuanya kan ini urusan Allah, nah, gitu. Tapi apa namanya itu, lebih spesialnya, lebih khususnya yang dimaksud amrillah ini ialah urusan agama. Nah, itu. Maka orang-orang yang alim dengan urusan agama ini, nah, inilah yang disebut dengan ulama, betul kan? Jadi oleh sebab itu dalam bahasa ahli tata negara itu orang alim loh, ya kan? Ahli tata negara, ahli pertanian, ahli gizi, itu alim. Ahli teknologi, ahli itu orang alim itu. Ahli konstruksi membangun masjid, ya, ahli apa namanya? Ya, ahli konstruksi kan namanya itu. Ancang bangunnya begini, kalau 2 lantai berarti tiangnya harus begini, fondasinya begini. Ahli nih, ahli itu alim namanya, kan? Alim itu mufradnya, bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya, pluralnya, bentuk jamaknya ulama, sama. Tapi apakah sebutan ulama itu kepada ahli konstruksi dan itu, ahli teknologi dan itu? Kan bukan. Nah, berarti bila disebut ulama itu berarti ialah alim bi umurid din, ya, dengan urusan agama. Bi amrillah ay bi amri dinillah. Nah, itu maksudnya. Siapakah orang yang alim al-amil bi amrillah ini nih? Ulama ini nih. Ulama yang dimaksud judul besarnya ialah ulamaul akhirah itu, mereka adalah al-ma'rufu bil khairi, orang yang dikenal bil khairi, melakukan kebaikan. Yang mereka lakukan itu adalah kebaikan pada dirinya, kebaikan kepada orang lain. Itu kebaikan itu maknanya begitu kan? Kebaikan kepada lingkungan, kebaikan kepada apa saja. Kebaikan kepada lawan bisa ya? Bisa. Kepada setan sekalipun, iya.
Oh kalau begitu kita harus bisa berbuat baik dengan setan, begitu maknanya. Ini ada rumus terbalik dalam matematika, kan? Apa rumus terbalik dalam matematika itu? Min plus min tambah min jadi plus, kan gitu kan? Itu rumus matematika, rumus paling sederhana. Nah, kelas 2 SD kalau belajar itu kelas 1, kelas 2 loh ya. Min tambah min plus, kan artinya kan? Ada orang penakut sendirian, ya dia kalau ke kamar mandi sendirian dia takut, nah, itu berarti nilainya min. Ada lagi satu orang, ya suruh sendiri ke kamar mandi sama-sama tidak berani juga dia, berarti nilainya min juga. Nah, maka yang 2 min ini nih kumpulkan dia berdua tuh, suruh ke kamar mandi dia, berarti itu. Nah, jadi plus kan nilainya kan? Itu rumus matematika sederhana itu kan? Ada. Jadi kalau dengan musuh tadi itu, syaitan tadi kan. Jadi makna berbuat baik itu standarnya itu adalah kepada ibaratnya itu yang lawan yang sejalan, kawan jadinya ya, yang sejalan. Nah, dan yang sejalan kita berbuat baik. Tapi kalau yang tidak sejalan berbuat baiknya bagaimana ya? Kalau dengan sesama manusia itu kan mengingatkan. Nah, maka kan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, tolong saudaramu yang terzalimi itu dan yang menzalimi. Sahabat nanya, kalau yang terzalimi ditolong, ya mereka logikanya nyambung. Orang yang terzalimi itu kita tolong dia, wajar. Ini orang yang menzalimi kita tolong juga. Ya Rasul, bagaimana kami menolong orang yang menzalimi itu? Yang benar aja kan, biasa kita kayak itu kan. Kan gitu maksudnya kan. Nah, kalau orang terzalimi kita tolong, oh memang wajar lah. Ya orang teraniaya kita tolong dia. Orang tersakiti kita tolong, kita bantu dia, wajar. Ini yang melakukan kezaliman kita tolong. Rasulullah bilang tolong dia. Nah, sahabat ada yang protes tuh. Ya Rasul, kalau yang dizalimi ini ditolong memang logikanya nyambung nih. Ini yang menzalimi kami tolong juga ya Rasul. Iya, tapi bagaimana menolong orang yang menzalimi itu tuh? Ingatkan dia, sadarkan dia. Kan gitu kan? Itu rumus tadi tuh. Jadi ini rumus nih. Kalau yang setara ke atas, ya ini istilahnya sejalan. Kalau dengan yang tidak sejalan bagaimana? Berarti yang bertolak belakang. Gimana? Ya kalau manusia tadi teringatkan. Syaitan bagaimana? Syaitan kan tidak bisa. Dia sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh bagimu sampai kiamat juga. Ini bukan sampai kiamat kurang 2 hari, bahasanya Ustaz Adi Hidayat ya. Sampai kiamat kurang 2 hari juga lebih kan. Ini lebih daripada itu, pokoknya sampai kiamat, sampai akhirat. Sampai penduduk surga masuk surga, sampai penduduk neraka masuk neraka. Tetap aja syaitan itu aduh mungkin, cuman tidak berdaya lagi nanti. Nah, lalu gimana? Ya, bagaimana terhadap ini makna menolongnya? Kalau semuanya sudah tidak berlaku lagi, maka Al-Quran mengisyaratkan fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jauhi. Ini tidak bisa ditolong. Kita tidak bisa menolong ini. Syaitannya sudah diponis. Ada fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, minasyaitonir rajim. Syaitan siapa sebenarnya? Syaitan itu sebenarnya lebih kepada gelar. Jadi syaitan itu bukan hanya iblis, bangsa jin, tapi manusia juga bisa disebut syaitan. Kayak itu maknanya. Ya, memang sebutan syaitan itu yang sangat pantas adalah iblis laknatullah.
Nah, karena perbuatannya itu tuh, sehingga dia disebut dengan syaitan. Iblis ini siapa? Iblis ini adalah dedengkotnya bangsa jin. Apa betul dedengkot lain? Jadi bangsanya itu bangsa jin, diciptakan minar dari api yang menyala. Kalau malaikat minur, satu nar, satu nur. Nah, huruf sama, cuma harokat berbeda. Artinya juga sama sebenarnya. Cuman yang satu artinya api, yang satu cahaya. Api ini cahaya juga. Nah, coba kan. Jadi sensitif bahasa Arabnya sebenarnya. Gitu ya. Maka kalau kita memang betul-betul ini, jangan kata itu satu huruf saja. Ada imam-imam kita nih kan, ngajari kita. Mungkin Ustaz Rizal malam Sabtu ya kan, ngajarin huruf hijaiyah itu tuh. Beda zal, zai, ya kan? Apalagi jim, sin, shin, yang ada hamas-hamasnya itu. Itu kalau kemudian dirangkai dalam satu kata, itu makna bisa jauh. Maknanya itu. Nah, shin, sin, zai, zal, akan gitu kan. Maknanya bisa jauh. Kalau sebenarnya berbeda. Nah, tapi ada kemaklumannya itu. Kemaklumannya kita sudah belajar. Dan kita ini bukan lidahnya orang Arab. Kita ini ajami, orang ajam. Ya, karena ajam ini, lidah kita ini bukan lidah Arab. Maka sehingga kita dapat dimaklumi ketidakfasihannya. Tapi ketidakfasihan kita ini setelah belajar. Kalau tidak fasih karena memang tidak belajar, nah apanya yang mau dimaklumi? Tidak pernah mencoba. Nah, gitu. Tapi kalau sudah belajar, memang kita pandainya cuma sampai di situ, ya itulah kemampuan kita. Sudah. Ya. Jadi kalau bicara ada yang lebih fasih, kalau kaitannya dengan imam, nah yang lebih fasih lah dia, ya yang naik lagi. Tapi kalaupun yang satu kurang fasih, yang satu lebih fasih, tapi tidak merusak daripada makna, ayo silakan saja lah, siapalah yang jadi imam kan gitu. Nah, itu. Karena tidak merusak kepada makna. Tapi kalau kita yang awam, yang tidak bisa, memang lidah kita ini sulit untuk, cukup untuk kita. Kita tidak membawa orang lain. Bisa membawa orang lain kalau yang kita bawa itu sama dengan kita atau di bawah kita kemampuannya kan gitu. Nah, itu bawa juga boleh. Tapi kalau ada yang lebih harus menjadi imam. Itu dalam hal kayak kata gitu ya. Nah, jadi kita kembali bahwa orang yang amil bi amrillah itu ialah ma'rufun bil khair, selalu melakukan kebaikan pada dirinya, kebaikan kepada lingkungannya, kebaikan pada apa saja, ya, supaya dia menebar kebaikan. Kepada orang yang tidak baik pun dia menebar kebaikan, supaya kebaikannya itu menjadi menular kepada orang yang tidak baik. Nah, itu orang alim bi amrillah itu. Itu satu. Yang kedua ialah al-ma'ruf bis shalah, masih berkaitan. Bis shalah, apa shalah itu? Kepada, kalau tadi kan al-khair itu kebaikan itu lebih kepada perilaku. Al-khair, perbuatan yang sebenarnya perbuatannya dianggap perbuatan baik. Nah, itu. As-shalah itu perbaikan maknanya baik juga. Shalah, hayya 'alas shalah, ya. Shalah. Tapi shalah ini kebaikannya lebih kepada ini. Maknanya sama kan bahasa Indonesia ini. Makanya bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata untuk menerjemahkan bahasa yang memiliki makna sama. Nah, tetapi kalau dalam istilah bahasa Arab dia ada perbedaan untuk tujuannya. Nah,
Mungkin penjelasan saya sebelumnya juga ada tentang itu ya. Nah, as-shalah itu lebih kepada sesuatu yang salah itu menjadi diperbaiki. Ini miring, ya, yang miring meluruskan, namanya shalah. Ini jalan berlubang, di jalan berlubang ini perbaiki biar mulus semuanya, itu namanya shalah. Itu. Makanya panggilan azan itu apa? Hayya 'alas shalah. Kenapa shalah? Kenapa tidak hayya 'alal khair gitu kan? Kan maknanya sama. Orang bahasa protes. Makna boleh sama, tetapi tujuan berbeda. Kalau al-khair itu apa yang kita akan lakukan ini hal-hal yang baik-baik. Itu khair. Nanti dikasih poin oleh orang, oh baik, ini baik. Makanya kan kalau orang lagi baca Quran tuh, jawabul jawab. Kata qori itu. Apa kata jamaah tuh? Khair. Itu kan? Ada baik. Karena sudah ditampilkan, oh hebat. Gitu. Apa ada? Sholat. Karena kalimat sholat itu dari sesuatu yang tadinya keliru menjadi benar, sesuatu yang kurang tepat menjadi tepat, sesuatu yang tadinya kurang sedap dipandang menjadi bagus. Itu namanya sholat. Ini kayak pengurus masjid Al-Huda ya. Mensolah mihrab, itu bisa. Kayaknya mihrab kita nih kita perlu pembaharuan nih bentuknya nih. Kayaknya kalau bentuk-bentuk lama nih memang sudah bagus juga. Kita coba biar ada sesuatu lah bahasa ininya ya. Ya, ayo kita bikin sesuatu yuk, gitu kan kira-kira. Bikinlah sesuatu. Jadi begini nih. Ini namanya sholat nih. Karpet kita ini sholat nih. Kemarin warnanya lumut gitu kan. Ini kata pengurus bagus kita ganti ini karpet kita ini. Ini namanya sholat. Itu makna sholat. Ya. Jadi sholat itu bukan bisa jadi sebelumnya memang bukan salah fatal, bukan sholat salah itu mirip-mirip ya. Sebenarnya bukan salah fatal, tapi ada sesuatu yang lebih baik. Kan gitu. Kita ini sudah bagus, tapi dengan melaksanakan sholat supaya lebih bagus. Makanya para muazzin memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Gitu. Manggil kita tuh. Apakah kita yang kena panggil tuh kita sebelumnya karena memang buruk begitu? Kesinggung kita jadinya dengan panggilan nenek? Tidak, kita tuh sudah bagus, cuman diajak untuk lebih bagus. Itu makanya panggilannya sholat, as-sholat, gitu. Ini kita main tata bahasa kayaknya begini. Tidak as-sholat hayya 'alal khair gitu kan? Tidak begitu. Kalau al-khair itu nanti yang kita niatkan itu adalah pekerjaan yang baik-baik, hasilnya baik, nanti dikasih nilai oleh orang baik. Itu khair. Ya, makanya dalam hadis khairun nas, khair sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas. Kenapa Nabi tidak sebut salahun nas anfa'uhum linnas? Sampai kiamat cari hadis ini tidak ketemu. Tapi hadisnya apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna kepada orang lain. Maksudnya apa? Ada niatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Orang ini nih, nah niat baiknya itu menular kepada orang lain.
Khair kan kalimatnya? Tidak sholat kalimatnya? Karena kalau sholat kalimatnya kurang tepat. Kayak gitu kan? Satu, dianya sendiri, ya katakanlah memang sah-sah saja. Dianya sendiri itu orang yang berkekurangan, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, dia memvonis orang lain itu salah. Kan tidak baik kan? Kamu ini salah nih. Gini, ayo sini nih. Itu tidak baik sebenarnya. Ya. Jadi kita kalau belajar, mengajak kawan-kawan belajar itu bukan memvonis orang ini bodoh, tapi mengajak bil khair. Yuk kita sama-sama yuk mencari kebaikan. Gitu. Tapi kalau di sholat kita menganggap orang lain ini memiliki kekurangan, ya seolah-olah kita lebih dari dia. Kalimatnya disalah lagi, gitu kan? Jadi tidak sholat tujuannya. Kenapa panggilan azan tadi cocok? Kenapa lebih cocok panggilan azan tadi itu? Karena panggilan azan itu dia mengajak kita ini, ya kan? Kita ini nih yang terus merasa kekurangan ini nih memperbaiki diri. Dengan cara apa memperbaiki diri? Salah satunya ialah dengan melaksanakan sholat. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu maknanya. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kita tidak merasa suci, kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita merasa suci itu apa ya di dalam Al-Quran itu? Lupa itu. La tuzakku anfusakum, gitu ya. Janganlah engkau merasa suci. Kalau bahasa Indonesianya yang familiar, sok suci. Gitu kan. Alim bagus, merasa alim kan bagus. Alim itu memang tujuan. Alim, merasa alim. Ada baik lagi jadinya. Jadi kalau hal-hal yang baik itu kita merasa kalimat ditambah dengan kata tambahan merasa jadi lebih baik. Kaya bagus. Merasa kaya bagus. Masalahnya kalau merasa kaya itu nanti menyaingi sifat Tuhan. Itu bahayanya ke situ nanti tuh. Sombong jatuhnya. Saya di sini merasa paling kaya, hamba saya merasa paling banyak. Kan kaya dibutuhkan tidak? Oh iya, kaya bagus, merasa tidak bagus. Ya. Perempuan cantik bagus, ya siapa juga yang tidak mau cantik, ya kan? Tapi kalau dia merasa cantik, orang lain tuh jelek semua. Nah sebaliknya. Lagi-lagi rumus matematika tadi kita bodoh, nanti sampai lagi keluar lagi itu yang pernah ada tuh. Rupanya itu adalah memang bukan hadis Nabi ya, tapi masih jauh. Itu. Bodoh itu sesuatu yang kita hindari. Merasa bodoh bagus. Gitu. Hukum matematika tadi itu hukum terbaliknya. Kita ini merasa kita ini kurang, ya tidak bagus kurang itu, kita harus cukup, ya tapi merasa kurang bagus. Kita ini miskin, tidak bagus, jangan miskin. Dalam fakru ayatun aku kurang kata Nabi, jangan kamu jadi orang fakir, miskin, jangan, ya tidak bagus itu. Tetapi merasa miskin bagus. Kenapa bukan jadi bagus? Kalau orang miskin tapi tidak merasa miskin, ini bahaya. Sudahlah miskin tapi tidak mau berusaha sama sekali, tidak mau bekerja, kan marah itu. Tapi kalau miskin dia merasa, aduh saya tidak punya ini, tapi tanggung jawab saya punya istri, punya anak saya mau sekolah, anak saya, istri saya mau makan setiap hari. Saya merasa miskin ini nih, maka dia bekerja. Kan bagus kan?
Tapi kalau miskin tapi tidak merasa, parah ini. Allah Akbar. Nah, itulah satu contoh ya. Atau al-ma'ruf bis shalah. Jadi orang yang menunjukkan kepada ulama akhirah itu dikenal dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan, bukan bikin kerusakan di mana-mana. Jadi ini belum kepada contoh-contoh ya, belum sampai kepada contoh-contoh. Yang ketiga, al-ma'rufu bit taqwa. Masya Allah. Nah ini nih, al-ma'rufu bit taqwa. Orang yang itu takwa. Apa itu takwa? Ya, makna sederhananya takwa itu kan yaitu orang yang menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, itu takwa lah sudah. Ya. Imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi. Itu orang bertakwa tuh. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada Allahnya, kepada Tuhan Rabbul Jalilnya, menjalankan agama. Tapi kalau orang ulama sudah tidak menunjukkan tiga ini saja udah nih, ini bahaya. Ya. Saya secara ini agak rada-rada, itulah kita ini bisa termasuk setan bisu. Setan bisu itu apa? Orang yang mengerti tapi dia setan bisu gitu. Ya, ayo bagaimana? Ayo keluar fatwa. Nih kalau bisa disekat nih, tapi nggak apa-apa lah. Kita kan dalam pengajian. Ya. Jadi kalau ada yang komplain di luar sana, kita pengajian ini pencerahan juga. Dan ini juga sudah heboh di mana-mana. Ya, korban pakai APBN. Dan itu disetujui oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Kita apa ada, ya kan? Kamu yang nggak dikenal apa-apa itu membantah ini. Ini bukan bantahan pribadi kan? Coba tanyalah guru-guru kita. Tanyalah orang-orang yang tidak terpapar oleh kekuasaan. Boleh nggak itu? Korban itu kan pribadi sebenarnya. Ya. Kalau APBN itu ada dalilnya, ada hadis Bukhari Nabi gitu ya, dari apa namanya itu tuh Baitul Mal. Baitul Mal konsepnya dengan APBN beda, bos. Kok pakai itu, bos? Ya, Baitul Mal itu adalah zakat dari orang-orang yang mampu. Ya, orang muslim. Kalau APBN dari mana dekatnya? Ya kan? Dari hasil judi juga pajaknya diambil, orang non muslim juga diambil, nyampur aduk di situ tuh jadi APBN, lalu diambil untuk korban. Ayo, Komisi Fatwa bilang boleh. Rupanya namanya juga netizen ya, punya teliti. Si pengeluar fatwa ini dia salah satu komisaris di penguasanya, di salah satu komisaris di apa namanya itu ya badan usaha negara. Coba kalau sudah terpapar ini marah luar biasa kan, pulang marah itu kan, kayak kita sendiri itu. Apakah itu salah, apakah khair, apakah takwa, apa bukan? Nah itulah kayaknya renungan kita pagi hari ini ya. Jadi segala kekurangan saya mohon maaf. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi berikutnya al-wara.